Pernah nggak sih ngerasa udah sibuk banget ngelakuin banyak hal buat Tuhan, tapi kok rasanya malah makin jauh dari Dia? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pemikiran yang dalam banget dari Andrew Murray, yaitu tentang hidup yang tinggal di dalam Kristus. Siap-siap ya, karena ini bisa mengubah cara kita melihat iman dan pelayanan. Oke, kita mulai dari sini. Jujur deh, pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Sibuk di gereja, ikut pelayanan sana-sini, pokoknya semua hal baik dilakuin. Tapi pas malam, pas lagi sendiri, rasanya kok hampa ya, seolah-olah kita sibuk untuk Tuhan, tapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu nggak sendirian. Dan ini inti masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih dilemanya. Seringkali kita tanpa sadar ngelihat kekristenan itu kayak daftar tugas, pelayanan, acara, rapat, pokoknya aktivitas. Tapi di sisi lain ada panggilan yang jauh lebih dalam, yaitu untuk melihat kekristenan sebagai sebuah persekutuan, sebuah hubungan yang dekat banget sama Tuhan. Masalahnya, kita sering banget kejebak di sisi yang pertama. Ayat ini ngena banget kan? Mazmur 127 ngingetin kita kalau semua usaha kita, semua kesibukan kita, itu bisa jadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang jadi pusatnya. Semua kerja keras kita, kalau tanpa Dia, ujung-ujungnya cuma bikin capek dan kosong. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah siapa sih yang sebenarnya lagi membangun hidup kita atau Tuhan? Terus, solusinya gimana dong? Disinilah pencerahan dari Andrew Murray datang. Pesannya itu sederhana tapi radikal banget. Intinya, coba deh kita geser fokus kita. Bukan lagi tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi kembali ke siapa kita bersama Tuhan. Ini pergeseran besar, dari sekedar aktivitas jadi persekutuan. Oke, jadi apa sih artinya tinggal di dalam Kristus itu? Kedengarannya mungkin kayak konsep yang rumit dan tinggi ya. Padahal sebetulnya simpel banget. Intinya cuma satu, sebuah kehidupan yang setiap hari, setiap saat bergantung penuh sama Kristus. Gimana caranya? Ya lewat doa yang konsisten, lewat firman-Nya, dan lewat ketaatan yang tulus dari hati. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan cuma idenya Andrew Murray. Ini perintah langsung dari Yesus sendiri di Injil Yohanes. Coba deh dengerin baik-baik. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan kurang maksimal atau agak susah, tapi benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa yang punya nilai kekal. Ini fondasinya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Apa sih rahasia dari kehidupan yang benar-benar berbuah, yang punya dampak? Semuanya dimulai dari satu hal, ketergantungan penuh. Ini benar-benar mengubah cara kita berpikir loh. Kita sering banget mikir kalau hasil rohani, kayak kasih, sabar, atau pelayanan yang efektif, itu produk dari kerja keras kita. Tapi Alkitab ngajarin, buah yang sejati itu bukan sesuatu yang kita produksi, melainkan sesuatu yang tumbuh secara alami waktu kita nempel terus sama sumbernya, yaitu Kristus. Ayat di Galatia ini menggambarkannya dengan luar biasa. Ini soal pertukaran ilahi. Bukan lagi tentang aku yang berusaha setengah mati jadi lebih baik, tapi tentang menyerah supaya hidup Kristus sendiri yang mengalir dan bekerja melalui aku. Kekuatan kita diganti sama kekuatannya. Oke, kalau ketergantungan itu fondasinya, maka ada satu kunci yang bisa membuka pintu kuasa rohani dalam hidup kita. Kunci itu adalah kerendahan hati. Tanpa ini, kita nggak bakal bisa kemana-mana. Yuk kita lihat kenapa ini penting banget. Kerendahan hati itu bukan berarti kita jadi minder atau ngerasa nggak berharga ya. Bukan itu. Kerendahan hati itu adalah kesadaran yang jujur kalau kita ini nggak mampu ngelakuin apa-apa yang berarti secara rohani dengan kekuatan sendiri. Nah, pas kita sampai di titik pengakuan ini, di titik nol, justru disitulah kita lagi ngebuka ruang seluas-luasnya buat kuasa Tuhan masuk dan ambil alih. Dan lagi-lagi, Alkitab sangat tegas soal ini. Di sini ada kontras yang tajam. Kesombongan atau sikap mengandalkan diri sendiri itu bikin Tuhan menentang kita. Sebaliknya, kerendahan hati justru menarik kasih karunia dan pertolongannya. Ini prinsip rohani yang nggak bisa ditawar. Kita udah bahas soal ketergantungan dan kerendahan hati. Tapi ada satu elemen lagi yang bikin semua ini hidup. Sesuatu yang oleh Andrew Murray disebut sebagai nafasnya iman itu sendiri, yaitu doa yang setia. Coba deh kita pikirin lagi cara kita mandang doa. Sering kan kita lihat doa itu kayak tugas, kayak kewajiban yang harus di checklist. Nah, kita diajak buat ngelihatnya sebagai nafas.
Sama kayak kita nggak bisa hidup tanpa bernafas, kita juga nggak bisa punya hubungan yang hidup dan intim sama Tuhan tanpa doa yang terus-menerus. Perintah di Alkitab ini singkat banget, cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Tapi maknanya dalam banget. Ini bukan cuma soal doa formal yang panjang, tapi tentang sikap hati yang nyambung terus sama Tuhan, sepanjang hari, di setiap situasi. Doa itu jadi kayak atmosfer tempat kita hidup. Jadi gimana caranya kita mulai? Gini deh, kita rangkum dalam 3 langkah praktis. Pertama, setiap saat sadari ketergantungan kita sama Tuhan. Kedua, secara sadar latih kerendahan hati. Akui kalau kita butuh Dia. Dan ketiga, ubah cara pandang kita soal doa. Jangan lagi lihat itu sebagai tugas, tapi sebagai nafas rohani kita. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih intinya? Kalau cuma ada satu hal yang harus kita ingat dari semua ini, kira-kira apa ya? Ini dia intinya. Tolong banget ingat kalimat ini. Kehidupan Kristen yang sejati, yang berdampak, yang memuaskan, itu nggak dibangun dari daftar panjang aktivitas rohani. Tapi itu ditemukan di tempat yang teduh, dalam persekutuan yang mendalam dan pribadi dengan Kristus sendiri. Aktivitas yang baik nantinya akan mengalir dari sana. Bukan sebaliknya, jangan sampai kebalik. Dan doa ini bisa jadi sebuah undangan untuk kita semua. Ini bukan sekedar kesimpulan, tapi sebuah langkah awal. Jadi, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri malam ini bukanlah apa lagi yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Tapi lebih ke, sudahkah saya tinggal di dalam Dia hari ini?